Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTube aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke segmen Ulak dan Ulik tentang ASEAN Cup U23 yang dalam hal ini telah dihelat di Indonesia. GBK menjadi saksi sejarah bahwa ASEAN Cup U23 merupakan event jangkar dari timnas senior dan timnas junior. Presisi dari talenta-talenta bibit muda otomatis akan bisa memenuhi skuad timnas senior nantinya melalui pola pembinaan U23, karena bridgingan dari U19 ke senior adalah U23. Dan yang paling level paling dasar yaitu adalah U12 atau sampai juga U15 atau 16. Sehingga bibit-bibit muda, kalau U16 berarti, kalau U12 masih bibit kecil, tapi kalau U16 sudah bibit anak, U20 bibit muda, U23 bibit muda bertalenta, dan senior adalah memang timnas yang disiapkan untuk meraih prestasi. Tapi bukan berarti di timnas ini U23 prestasi bukan menjadi hal yang lumrah, tapi prestasi adalah sebuah kewajiban. Jika pelatih timnas yang dikomandoi oleh orang Holland sama dengan timnas senior orang Holland juga, mereka bawa gerbong Holland di situ, dapat berbicara banyak di kompetisi ini sehingga nantinya timnas Indonesia akan meraih prestasi. Apalagi dalam bulan September, Oktober ini merupakan penentuan di fase round 4. Timnas Indonesia akan menjalani kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang notabene kemarin tidak lolos otomatis dikarenakan ya memang Tuhan belum berkehendak. Kita sebenarnya di kandang Australia bisa imbang, tapi sebaliknya di versus Bahrain seharusnya kita menang di kandang mereka tapi malah imbang. Seharusnya pula di Cina kita menang tapi malah kalah di kandangnya. Namun itu sudah lalu ya kawan-kawan semua. Yang terpenting kita menatap masa depan dan masa lalu menjadi sebuah pelajaran. Oke, dengan semangat yang sama. Di momen mulane tobat itu kudu syukur, idul istighfar iku Allahumma anta. Di timnas U23 tadi malam kita telah bertemu dengan timnas Filipina sejak 1981 dan mereka membawa pemain-pemain yang memang rata-rata keturunan dari Amerika Latin, ya, Ian Vinicius, Muriel Dalapo, ya, dan sebagainya. Ini timnas muda, kawan-kawan semua. Masih Kadek, Katang, Doni, Robi, Arhan, Hoki menjadi timnas penggawa langganan timnas senior sama U23 era AFC tahun kemarin yang hampir masuk di Olimpiade, ya, dimainkan kembali di ASEAN. Pengalaman mereka menjadi sebuah harga mahal yang harus dimanfaatkan oleh timnas U23 kita kalau ingin berprestasi, hingga nantinya mereka akan mengisi senior dengan senioritas yang dimiliki. Mereka akan menjadi penggawa yang bisa dinantikan penonton. Lihat Robi Darwis, back atau pemain belakang serba bisa milik timnas. Arhan Fikri dengan presisinya yang semakin matang saya kira, ya. Arhan Fikri di AFC memang ketika babak adu tos-tosan dengan Korsel sempat
tidak bisa menceploskan si kulit bundar dengan baik, namun lama-kelamaan presisinya semakin baik. Memang dalam sepak bola benar apa yang dikatakan oleh Patrick Clifford bahwa yang penting menit bermain. Sehebat apapun pemain kalau jarang dimainkan, maka jam terbangnya istilahnya atau jam kayangnya atau jam jalannya, ini kita lihat ya, gol dari lemparan lembing ala si Arkan ya. Di tim nasional ada Arkan. Nah, kalau di U23 kita mengenal Robby Darwish. Lemparan super lembingnya ini menakutkan. Ibarat dikata kalau kita bisa asumsikan bahwa titisan Arkan ada di dalam tubuh Robby Darwish. Nah, ini ya. Ini gol bunuh diri, walaupun gol bunuh diri, ini sentuhan dari Robby Darwish tidak bisa dipungkiri. Oke, skor 1-0. Lagi-lagi Robby mencoba untuk lemparan lembing, namun masih bisa diantisipasi. Dan lagi-lagi kalau kita lihat, timnas Filipina itu tadi malam itu hoki. Kenapa? Karena beberapa kali umpan-umpan manja dan shoot yang on target bisa ditepis oleh mereka. Nanti kita lihat di babak akhir bagaimana umpan-umpan manja dapat diantisipasi dengan baik oleh pemain Filipina. Nah, ini lihat gol tapi sayangnya offside, jebakan offside Filipina berhasil. Walaupun terlepas dari hal tersebut, Raven bisa dikatakan menjadi asa striker, swap striker selain Ule yang lagi cedera, dan juga beberapa striker lain yang bisa kita lihat seperti Hoki. Memang walaupun hokinya masih belum terlihat begitu jelas, kita masih memberikan asa kepada pemain ini. Lihat, ini juga sangat bagus dari sontekan Arhan, tapi belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Arhan. Ya, namanya belum rezeki, dan permainan dari kiper timnas Filipina juga bagus. Di hal ini harus kita sikapi dengan evaluasi oleh tim kepelatihan bahwa nanti kita akan menghadapi Malaysia dan juga masih ada babak-babak selanjutnya yang pastinya akan memoles ketegangan para gila bola sekalian dimanapun Anda berada. Ya, jadi memang dalam sepak bola itu perlu juga faktor hoki. Kalau nggak hoki, nanti tidak akan bisa memasukkan si kulit bundar ke gawang. Hal ini nyatanya juga menjadi lampu hijau bagi seluruh insan sepak bola di ASEAN Cup Mandiri Cup ASEAN Mandiri Cup 2025 ini, bahwa mau nggak mau Indonesia harus menjadi negara yang menginspirasi semuanya. Semoga Indonesia masuk Piala Dunia dan menginspirasi semuanya. Bye. Salam gila bola.
subscribe to my channel.